Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 12, akan mempresentasikan materi berjudul Consumption and Cultural Difference dalam konteks perilaku konsumen. Topik ini membahas bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi cara individu dan kelompok masyarakat mengonsumsi barang dan jasa, serta bagaimana budaya membentuk keputusan pembelian konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi sering dipahami sebatas aktivitas pembeli barang atau jasa. Namun, dalam kajian perilaku konsumen, konsumsi merupakan proses yang lebih luas dan kompleks. Keputusan konsumsi tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya seperti nilai, kebiasaan, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsumen dari latar belakang budaya yang berbeda dapat menunjukkan pola konsumsi yang berbeda pula, meskipun kebutuhan dasarnya relatif sama. Menurut Kotler, konsumsi merupakan bagian dari perilaku konsumen yang mencakup proses memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya berhenti pada pembelian, tetapi juga mencakup pengalaman penggunaan dan penilaian kepuasan setelah konsumsi. Dalam konteks budaya, setiap tahap dalam proses konsumsi tersebut dapat dipengaruhi oleh nilai dan kebiasaan. Selanjutnya, pengertian culture. Culture atau budaya adalah sistem nilai, kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang dipelajari dan diwariskan. Mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak seorang sebagai konsumen. Contoh unsur budaya sendiri, yang pertama nilai dan kepercayaan, kedua tradisi, ketiga bahasa, keempat simbol, dan yang terakhir ritual. Selanjutnya, hubungan budaya dengan perilaku konsumen. Budaya mempengaruhi preferensi produk, pola pembelian, cara penggunaan produk, persepsi terhadap merek, serta loyalitas konsumen. Selanjutnya, cultural difference dalam konsumsi. Perbedaan budaya dapat dilihat dari yang pertama nilai sosial, kemudian gaya hidup, pola makan, cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan sikap terhadap waktu dan uang. Perkenalkan, nama saya Arif Fernando dengan nomor NIM 2022111639. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Farah. Kita masuk ke slide ke-7, yaitu contoh perbedaan konsumsi berdasarkan budaya. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa budaya sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Contohnya dari makanan. Di Asia, termasuk Indonesia, nasi dianggap sebagai makanan pokok. Banyak orang merasa belum makan kalau belum makan nasi. Kalau di sini, ada yang merasa seperti itu juga. Sementara di negara barat, seperti Amerika dan Eropa, makanan pokoknya lebih ke roti dan gandum. Perbedaan budaya juga terlihat dari cara berpakaian. Di budaya timur, cenderung lebih tertutup karena dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial. Sedangkan di budaya barat, mereka lebih bebas dalam mengekspresikan diri dan menekankan pada kenyamanan. Selain itu juga, dalam produk kecantikan juga terlihat perbedaan. Di Asia, banyak produk yang fokus pada kulit cerah, sedangkan di barat, lebih menonjolkan tampilan natural atau tanning. Kemudian selanjutnya yaitu individual culture versus collective culture. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan budaya individualis dan kolektivitis. Pada budaya individualis,
fokus utamanya adalah kepentingan pribadi dan kebebasan individu. Contohnya di Amerika dan Eropa, terutama di Eropa Barat. Pola konsumsi di budaya ini biasanya bersifat personal dan digunakan untuk mengekspresikan diri. Berbeda dengan budaya kolektivitis yang lebih menekankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kelompok. Contohnya Jepang dan Indonesia. Dalam budaya ini, keputusan konsumsi sering mempertimbangkan norma sosial ataupun pendapat keluarga. Misalnya, saat mau beli barang seperti HP atau motor. Biasanya, kita tanya orang tua atau keluarga dulu, setuju atau tidak. Nah, itu merupakan contoh budaya kolektivitis. Kemudian, kita lanjut ke dampak cultural difference bagi perusahaan. Perbedaan budaya ini tentu memberikan dampak bagi perusahaan. Perusahaan sendiri tidak bisa menyamakan produk dan strategi pemasaran di semua negara. Karena itu, perusahaan harus menyesuaikan produk dengan budaya lokal, menyesuaikan strategi pemasaran, dan memahami nilai serta kebiasaan konsumen di masing-masing daerah. Makanya, kalau diperhatikan, satu merek yang sama bisa punya iklan yang berbeda di tiap negara. Pernah lihat iklan luar negeri yang isinya berbeda jauh dengan iklan di Indonesia? Itu karena perusahaan menyesuaikan diri dengan budaya konsumen. Jadi, bisa disimpulkan bahwa budaya memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi masyarakat. Dan pemahaman terhadap budaya menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menarik konsumen. Baik, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wahyu. Baik, selanjutnya slide 10 akan saya teruskan yang bertema contoh strategi adaptasi budaya. Yang pertama, penyesuaian rasa produk. Yang kedua, penyesuaian desain kemasan. Yang ketiga, penyesuaian pesan iklan. Yang keempat, penggunaan simbol dan warna yang sesuai budaya. Untuk berikutnya tentang implikasi bagi pemasar. Pentingnya riset budaya konsumen, dan yang kedua segmentasi pasar berbasis budaya, dan komunikasi pemasaran yang sensitif budaya, dan yang terakhir membangun hubungan emosional dengan konsumen. Dan yang terakhir tentang kesimpulan, yang pertama yaitu budaya memiliki peran penting dalam perilaku konsumen. Yang kedua, culture differences menyebabkan variasi pada pola pikir konsumsi. Dan yang ketiga, pemahaman budaya membantu perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan konsumen. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keberhasilan pemasaran. Baik, berikut presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kita, mohon maaf, dan apabila yang ada ditanyakan bisa ke kolom komentar. Baik, terima kasih.